Ininya itu namanya e-commerce itu adalah belanja online ya, punya situs, toko online dan seterusnya. Nah, tapi kita sebagai orang akademisi tentu harus melihat dari sudut pandang teori. Ya, yang namanya teori berarti bisa difahami oleh siapapun, ya. Artinya tinggal bagaimana cara mempraktekannya. Nah, terkadang kalau kita paham teori, ya, belum pernah mempraktekkan, agak susah juga biasanya orang itu menerima penjelasan kita. Atau sebaliknya, orang paham prakteknya, tapi tidak bisa menjelaskan secara teori. Nah, itu masih agak mending biasanya ya. Nah, tapi tentu saja, kalau kita hanya sekedar paham praktek, tidak tahu teori, yang ada malah hanya sekedar tambal sulam. Sekedar coba-coba, ya, nggak tahu dasarnya itu seperti apa. Nah, alangkah lebih baik kalau kita tahu keduanya. Ya kalian pernah belajar teorinya dan mempraktekkan. Jadi sebetulnya belajar yang sangat bagus itu adalah teori langsung praktek. Ya, teori langsung praktek, teori langsung praktek. Jadi tidak menunggu, saya belum punya ilmunya, saya nunggu ini dulu, nunggu ini. Wah, lama-lama bisa bisa lupa, ya kan? Nah, alangkah lebih baik ketika kalian mau mempraktekkan sesuatu, baca dulu teorinya. Nah, itu yang ideal. Jadi tidak terlalu lama menunggu. Dan kurang tepat juga kalau kalian langsung praktek, ya. Padahal mungkin orang sudah pernah mencoba yang kalian lakukan dan ternyata kalian mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu yang selama ini sering terjadi ya. Biasanya banyak juga para praktisi-praktisi yang menyangkal bahwa ngapain teori-teori, udah praktek aja langsung. Nah, alangkah lebih baik kalau teori langsung praktek. Ya, jadi jeda waktunya tidak terlalu lama. Nah, kita lihat di sini, ini ada gambar diagram. Ya, gambar diagram ini menunjukkan alur. Nah, jadi kalian sebagai orang IT supaya bisa menjelaskan kepada orang awam tidak hanya sekedar ngedongeng, ya. Tapi minimal selain ngedongeng juga bisa menunjukkan secara visual. Ya, visual itu kan bisa secara praktek maupun teori. Nah, kalau praktek mungkin kalian demo, oh belanja online tuh di Tokped begini, di Bukalapak begini. Nah, tapi kalau secara visual ya pakai diagram seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara e-commerce bekerja. Nah, yang pertama adalah Customer ya atau pengunjung website itu mengunjungi sebuah situs ya. Sebuah situs. Contoh sebut saja adalah Tokopedia. Nah, di dalam sini ya di Tokopedia ini orang akan melihat-lihat produk ya. Nah, ini ilustrasinya adalah halaman Tokopedia. Nah, di halaman Tokopedia ini ada beberapa fitur ya. Pertama ada namanya SSL sertifikat. Jadi SSL sertifikat ini adalah bahasa teknisnya enkripsi ya. Jadi transaksi kita ketika kita mengirim data ke Tokopedia itu dienkripsi atau disandikan ya. Disandikan itu maksudnya datanya tidak dikirim secara mentah, jadi ada password lah kasarnya gitu ya. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menghindari ketika ada orang yang menyadap ya, istilahnya menyadap itu ngambil data di tengah-tengah gitu ya, entah lewat hotspot, biasanya sih hotspot. Itu data kita tidak akan ketahuan username untuk loginnya apa, passwordnya apa. Nah ini, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian juga tahu. Nah, di sini ya, dari browser ini nanti ada fitur shopping cart ya, keranjang belanja. Nah, di keranjang belanja inilah kita bisa memilih-milih produk yang akan dibeli. Nah, jadi keranjang belanja itu ya ilustrasinya seperti kalian ke supermarket, pasti disediakan keranjang belanja. Nah, tentu ada troli ya atau keranjang belanja. Nah, di dalam e-commerce pun atau di dalam situs e-commerce pun disediakan fitur keranjang belanja ya untuk memudahkan barang-barang mana yang nantinya kalian mau beli. Nah, di samping itu ada payment gateway ya. Payment gateway ini tujuannya adalah menjembatani ya atau sebagai perantara. Ketika kalian melakukan pembayaran, pasti yang namanya toko online memberikan banyak pilihan ya, memberikan banyak opsi pembayaran. Mau dia cash ya. Kalau cash rasanya jarang ya. Atau biasanya dikawinkannya dengan COD kalau cash. Nah, biasanya minimal transfer ya. Terus yang kedua, kartu kredit.
Yang ketiga mungkin channel-channel pembayaran online seperti aja ya pakai e-wallet atau lewat Indomaret, Alfamart. Nah, jadi ada pihak ketiga yang disebut dengan payment gateway. Nah, jadi Tokopedia itu tidak nangani masalah jembatan ke beberapa vendor yang berbeda. Nah, karena pasti akan ribet, ya kan? Gimana caranya bisa connect ke server BCA? Gimana caranya connect ke Mandiri? Gimana caranya connect ke Alfamart, Indomaret, link aja. Nah, itu kan tentu banyak sekali, ya. Banyak sekali pilihan-pilihan yang harus dibuat. Nah, jadi payment gateway ini adalah pihak ketiga, ya, atau vendor lain lah di luar Tokped. Sebut saja namanya, itu adalah Midtrans. Nah, Midtrans ini adalah perusahaan yang khusus menjembatani jasa-jasa pembayaran, ya, atau channel-channel pembayaran. Jadi si Midtrans ini nantinya akan memberikan kemudahan buat Tokopedia, sehingga Tokopedia tidak perlu lagi repot-repot ngurusin komunikasi ke beberapa tempat-tempat atau channel-channel pembayaran. Cukup kalau bahasa programmernya itu panggil API-nya atau gunakan API. Nah, biarlah nanti Midtrans yang kerjasama dengan banyak channel pembayaran, gitu maksudnya ya. Nah, sehingga nanti pada saat ada customer mau bayar, Tokopedia akan meredirect, ya, meredirect seolah-olah nanti ke Midtrans, walaupun masih tetap di dalam situsnya Tokopedia, tapi di belakang layarnya Midtrans lah yang melakukan komunikasi, ya. Nah, kalau sudah berhasil, nah istilahnya autentikasinya sudah berhasil, pembayarannya memang sudah benar, ya. Nah, Midtrans itu akan mengirimkan status ke Tokopedia bahwa pembayaran sudah sukses, ya, sudah berhasil. Nanti Tokopedia akan melakukan proses selanjutnya, ya, sebut saja pembayaran telah diterima, dan ada notifikasi yang diterima oleh customer. Nah, tinggal menunggu konfirmasi dari pihak penjual atau memang dari pihak yang punya barangnya. Nah, ya. Lalu sampai situ ya. Nah, dari Midtransnya sendiri itu nanti akan komunikasi langsung dengan pihak bank tadi ya. Apakah memang saldonya cukup atau orang ini memang punya hak untuk bisa ngakses perbankan, ya. Nah, nanti dia akan connect ke beberapa server. Nah, sebut saja si customer ini bayarnya lewat BCA. Nah, dia akan komunikasi dengan bank BCA. Nanti dari bank BCA juga akan dibalikkan lagi responnya. Apakah dia memang user yang sah atau enggak. Nah, kalau memang tadi transaksinya berhasil, berarti saldo si customer ini itu langsung terpotong, ya, akan masuk ke akunnya Midtrans. Nah, jadi uangnya itu di mana sebetulnya? Uangnya itu sebetulnya disimpan dulu di Midtrans, ya, di belakang layarnya. Jadi tidak langsung masuk rekening Tokped. Nah, kalau kalian mau tahu, itu sebetulnya transaksinya memang cukup kompleks. Tapi secara sederhana, uang yang ada di customer ini, ketika status pembayaran berhasil, itu akan tersimpan di akunnya Midtrans. Ya, sehingga nanti Tokopedia tentu akan istilahnya punya deposit saldo di sini. Ya, tergantung nanti kapan Tokopedia akan mencairkan uangnya. Nah, itu gambaran singkat ya bagaimana e-commerce itu bekerja. Nah, mudah-mudahan kalian punya sedikit bayangan yang selama ini mungkin masih jadi pertanyaan mengenai bagaimana e-commerce itu bekerja. Nah, tentu saja ya di sini ada keajaiban terjadi ya. Jadi yang namanya website atau domain. Di sinilah semua konten teknologi menjadi satu di dalam sebuah situs atau website yang namanya e-commerce ya. Nah, sehingga di dalam situs inilah yang menangani semua transaksi jual beli sampai transaksi pengiriman. Jadi kalau sebuah situs belum dikatakan e-commerce, itu karena dia belum bisa menangani transaksi tadi, jual beli. Ya, maksudnya jual beli itu dia bisa menerima pembayaran, lalu dia bisa memverifikasi, ya, dan dia bisa melakukan pengiriman. Nah, itu baru bisa disebut sebagai situs e-commerce. Ya, kalau belum bisa itu tidak bisa dikatakan sebuah situs e-commerce. Ya. Kalau situsnya hanya situs sederhana, tampilannya juga sederhana, ada halaman profil, itu tidak bisa dikatakan sebagai situs e-commerce. Nah, lalu tadi ya, as
SSL sertifikat ini, nah tadi saya sudah utarakan secara singkat, tujuannya adalah melakukan enkripsi, ya, pengiriman data dari komputer kita menuju komputer server, ya. Jadi pada saat kalian buka situs Tokopedia, ya, mungkin sebut saja dari WiFi lah ya, dari hotspot. Nah, lalu kalian masukkan login, username dan password, lalu kalian enter, itu kan datanya akan terkirim ke server. Ya, terkirimnya lewat mana dulu? Ya, yang pasti lewat koneksi terdekat. Ya, terdekat itu maksudnya apakah kalian lewat tethering hotspot, tethering HP, mohon maaf, atau kalian koneknya ke hotspot yang ada di luar, ya. Nah, kalau ke tethering ke HP cenderung lebih aman, ya. Tapi kalau kita connect ke hotspot yang ada di cafe atau yang ada di misalkan di WiFi ID atau yang ada di luar sana, itu resikonya besar, ya. Kenapa? Karena kan yang connect ke WiFi itu atau ke hotspot itu tidak hanya kita, ada banyak orang, ya, dan tidak kelihatan kan, kita tidak bisa melihat oh orang itu lagi connect ke WiFi ID. Nah, nggak bisa. Sekalipun duduk bersebelahan kan belum tentu juga connect ke hotspot yang sama. Nah, terkadang ada orang-orang yang sekedar iseng biasanya tuh ya, duduk-duduk di kafe tapi kerjanya cuma nangkepin password, ya, atau bahasa keren itu disebut dengan sniffing. Nah, sniffing ini dia ada software di laptopnya itu untuk melakukan sniffer, ya, penyadapan data. Jadi dia cukup connect ke WiFi ID, lalu jalankan aplikasi sniffer. Nanti di aplikasi itu akan secara otomatis menangkap semua data yang lewat menuju hotspot WiFi ID. Nah, gitu ya. Nah, artinya ketika kita sedang connect ke Tokped dan ternyata di Tokped itu sudah terenkripsi, itu ada lambang hijau. Ya, sebentar saya tunjukkan. Nah, ada lambang hijau seperti ini. Dan ada logo gemboknya. Nah, logo gembok inilah yang menandakan bahwa koneksi kita ke Tokopedia itu sudah terenkripsi. Dan sekarang sudah tidak perlu dikhawatirkan, hampir rata-rata semua situs sudah menggunakan SSL sertifikat seperti ini. Sehingga semua transaksi kita ke Tokopedia itu dienkripsi, disandikan. Jadi ketika ada orang tadi yang menyadap, itu datanya akan tidak bisa dimengerti, ya. Jadi sekalipun kalian ngetik username password, itu nanti pada saat ketangkep oleh mereka, itu jadi ngacak gitu ya. Jadi data-data yang nggak jelas karena istilahnya sudah dienkripsi atau disandikan. Nah, itu gambaran singkatnya. Nah, terus shopping cart, ya tadi saya sudah sampaikan juga, ya, disinilah fitur utama keranjang belanja. Nah, tanpa shopping cart kita bisa saja kontak orang lain ya lewat telepon atau email untuk mendapatkan informasi bagaimana bisa kita mendapatkan barang itu, lalu kita bayar, ya. Jadi sekalipun tidak ada shopping cart tapi di situ ada kontak lewat WA atau mungkin langsung halaman telepon, buy now, biasanya buy now dia langsung keluar pop up WhatsApp. Nah, itu pun bisa mewakili shopping cart, ya. Minimal ada kontak atau cara bagaimana kita bisa melakukan pembelian. Nah, tapi kalau di toko-toko online, e-commerce, hampir sebagian besar sudah ada shopping cart-nya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah, terus juga payment gateway processor, itu tadi saya sudah sampaikan secara singkat, contohnya adalah Mitrans. Nah, dia yang melakukan verifikasi, validasi, apakah kita layak beli barang itu dengan informasi perbankan yang sudah kita pilih, ya. Pada saat kita bayar itu kan nanti ada pilihan, bayarnya mau pakai kartu kredit, mau pakai e-wallet, mau pakai transfer. Nah, itu Mitrans menyediakan banyak ragam pilihan. Jadi pada saat kita sudah melakukan pembayaran, harus ada konfirmasi statusnya berhasil atau gagal. Nah, tentu saja biasanya minimal akan muncul halaman, ya, halaman konfirmasi bahwa terima kasih pembayaran Anda sudah kami terima, mohon tunggu, atau biasanya dikirimkan lewat email, ya.
Setelah pembayaran disetujui, uang itu biasanya akan dikirim ke merchant account. Ya, merchant account itu adalah pihak ketiga tadi, ya Mitrans tadi. Nah, Mitrans inilah yang nantinya akan menampung sementara uang kalian yang sudah berhasil tadi dikurangi sejumlah transaksi, ya, plus biaya, mungkinnya biaya untuk Mitransnya sekian rupiah biasanya per transaksi. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, ujung akhirnya, ya, tentu saja bank langsung mengurangi saldo kalian. Ya, jadi pada saat transaksi itu diterima, secara instan uang di saldo bank kalian itu akan berkurang. Tentu saja ketika informasi yang dimasukkan benar, ya, entah itu PIN, entah itu OTP, entah itu password, entah itu data kartu kredit, otomatis uang yang ada di bank atau saldo yang di bank kalian itu akan berkurang. Ya, uangnya kemana? Ya masuk dulu tadi ke merchant account tadi, ke Mitrans sebagai pihak ketiganya. Nah, oke. Itu gambaran singkat mengenai cara kerja dari e-commerce, ya. Jadi sebelum nanti saya lanjutkan ke materi selanjutnya, saya harap di pertemuan kita hari ini bisa kalian paham. Saya rasa saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.